Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dede Irwanto. Saya mahasiswa semester 7 di Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi. Video ini saya buat sebagai laporan praktikum dari tugas satu pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Oke, kita langsung saja ke tugas yang diberikan. Jadi di sini terdapat tiga soal, di mana pada soal pertama kita diminta buatlah pola segitiga dari NIM. Ambil digit terakhir NIM Anda sebagai tinggi segitiga. Buat program TypeScript. Jadi pada tugas pertama ini kita diminta untuk membuat sebuah pola segitiga. Eh, jadi polanya seperti ini, di mana eh, tinggi segitiga itu diambil dari digit terakhir dari NIM kita. Dalam hal ini NIM saya digit terakhirnya adalah 7. Ini adalah 7. Sehingga program yang akan saya buat nanti itu eh, adalah segitiga yang memiliki tinggi 7 baris. Untuk program ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman TypeScript. Oke, kita langsung saja ke codingannya. Di sini saya sudah membuat codingan untuk tugas-tugas tadi. Jadi di mana pada codingan ini terdapat tiga buah fungsi. Yang setiap fungsi ini saya ambil dari setiap soal. Jadi misalkan untuk soal pertama pola segitiga, di sini saya membuat fungsi pola segitiga. Kemudian soal kedua deret aritmatika, di sini saya membuat fungsi deret aritmatika. Dan fungsi bilangan prima untuk soal ketiga yaitu bilangan prima. Oke, eh, langsung saja saya jalankan programnya. Jadi di sini saya panggil fungsi pola segitiga, kemudian jalankan buat 31. Oke, di sini untuk nama file codingannya saya beri nama tugas 1.ts. Nah, TS ini adalah ekstensi dari TypeScript. Oke, kita jalankan. Ya, di sini terlihat pola segitiga yang diminta sudah berhasil dijalankan. Sini untuk tinggi segitiga yaitu 7 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 baris sesuai dengan digit terakhir dari NIM saya. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit terkait cara kerja dari program ini atau cara kerja dari setiap fungsi yang saya buat. Eh, Namun sebelum membahas fungsi-fungsi ini, saya akan memberikan penjelasan dulu terkait dari tiga buah variabel yang saya buat ini. Jadi di sini ada variabel konstan NIM, kemudian variabel konstan dua digit terakhir dan eh, variabel array let, eh, variabel array hasil. Jadi di sini mengapa saya meletakkan ketiga variabel ini di luar fungsi-fungsi yang ada? Karena variabel-variabel ini nantinya akan digunakan oleh eh, banyak fungsi atau akan digunakan oleh lebih dari satu fungsi. Jadi setiap fungsi ini nantinya akan menjalankan akan menggunakan variabel-variabel ini. Misalkan untuk variabel NIM. Ini variabel NIM itu akan digunakan oleh fungsi pola segitiga, kemudian fungsi deret aritmatika. Ya. Kemudian untuk variabel dua digit terakhir, ini digunakan oleh fungsi deret aritmatika dan fungsi bilangan prima. Kemudian untuk variabel hasil atau array hasil ini itu akan digunakan oleh ketiga fungsi ini. Sehingga saya meletakkan variabel ini di luar fungsi-fungsi yang ada. Oke, sini langsung saja saya masuk ke fungsi pertama yaitu fungsi pola segitiga. Jadi untuk fungsi pola segitiga ini itu terdapat
variabel konstan yang bernama digit terakhir. Jadi variabel ini eh, bertipe data number. Artinya variabel ini hanya menerima eh, inputan atau hanya menerima isi yang bertipe data number. Jadi ketika kita memasukkan eh, data dengan tipe selain number, maka tidak akan diterima oleh fungsi ini atau akan ditolak. Nah, kemudian di sini variabel ini saya buat sebagai variabel konstan, artinya nilai dari variabel ini itu tidak bisa dirubah secara langsung. Oke, kita masuk ke isi variabel. Sini ada parse integer, name, slice, min 1. Oke, kita akan masuk dulu dari yang paling dalam, yaitu name, slice, number. Name, slice, min 1. Oke, untuk name ini, variabel name itu diambil dari variabel name yang saya buat di luar tadi. Di mana variabel name ini bertipe string, artinya hanya menerima inputan data string yang datanya tidak bisa dirubah-rubah secara tidak bisa dirubah secara langsung karena kita membuat variabel ini menjadi kita karena saya membuat variabel ini konstan atau variabel yang nilainya tidak bisa dirubah secara langsung. Ya, di sini saya langsung mendeklarasikan tipe data string pada variabel ini karena memang saya sudah mengetahui atau saya sudah mengetahui bahwa variabel ini hanya bisa diinput oleh eh, tipe data string. Jika kita tidak ingin mendeklarasikan langsung tipe datanya, maka di sini bisa kita kosongkan saja. Atau jika kita tidak mengetahui tipe data yang akan dimasukkan nanti, eh, maka kita bisa eh, memasukkan keyword any di sini. Any agar bisa menerima inputan berbagai tipe data. Tapi di sini karena saya sudah mengetahui bahwa variabel name ini hanya akan menerima eh, tipe data string, maka di sini saya eh, tuliskan string. Oke, seperti itu penjelasan terkait variabel name ini. Kemudian di sini variabel name ini diikuti oleh fungsi slice. Jadi fungsi slice sendiri adalah sebuah fungsi eh, yang berguna atau yang digunakan untuk memotong string. Jadi misalkan ini string name itu akan kita potong. Kemudian di sini ada angka min 1 yang artinya eh, fungsi slice ini akan memotong eh, semua bagian dari string ini kecuali indeks ke min 1. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan eh, menjelaskan terkait fungsi slash ini menggunakan notepad saja. Jadi sini misalkan eh, fungsi nim slice min 1. Oke, sini saya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa saya memiliki variabel nim yang mana variabel nim ini saya isi dengan nim saya 498520077. Kemudian kita akan eh, memotong memotong indeks selain min 1. Jadi untuk indeks sendiri seperti yang kita ketahui bahwa setiap digit dari string ini itu memiliki indeks yang jika kita menggunakan indeks dengan bilangan positif, maka indeksnya akan dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi ini indeks untuk setiap digit pada string name. Nah, ini jika kita menggunakan bilangan positif sebagai indeks. Nah, jika kita menggunakan bilangan negatif,
Karena di sini kita slice menggunakan bilangan negatif, maka indeksnya akan dimulai dari min satu, dimulai dari kanan, min satu, kemudian min 2, min 3, dan seterusnya sampai pada min 8. Min 8. Hapus. Ya. Jadi di sini ketika kita menggunakan bilangan negatif sebagai indeks, maka akan dihitung mulai dari kanan. Jadi sini untuk min satu, untuk 7 ini misalkan ini memiliki indeks yaitu min satu. Kemudian 7 yang kedua memiliki indeks min 2, 0 memiliki indeks min 3 dan seterusnya sampai pada min 8. Nah, ketika fungsi slice dijalankan, maka fungsi ini akan memotong indeks sesudah min satu. Jadi indeks sesudah min satu itu adalah min 2 dan seterusnya sampai pada min 8. Yaitu dimulai dari angka 7 kedua sampai dengan 0. Sehingga angka-angka di sini akan dipotong dan akan ditampilkan eh, dan menyisakan angka terakhir yaitu pada indeks min satu yaitu 7. Sehingga di sini untuk nim slice min satu ini maka akan eh, menghasilkan angka 7, menghasilkan angka 7 ini. Nah, setelah itu angka 7 tadi akan di convert menjadi integer. Jadi karena name ini tadi bertipe string, maka angka 7 yang dihasilkan tadi itu masih dalam bentuk eh, masih dalam tipe string. Yang angka 7 ini masih eh, bertipe string. Nah, setelah kita melakukan parse integer, jadi artinya parse integer itu akan mengkonversi bilangan string ke bilangan yang bertipe integer. Jadi karena 7 tadi masih bertipe string, maka setelah digunakan fungsi parse integer 7, maka secara otomatis angka 7 ini akan berubah menjadi tipe data integer 7. Ya. Mengapa demikian? Karena untuk variabel digit terakhir ini hanya akan menerima tipe data number atau integer. Dalam hal ini 7. Jadi 7 ini, jadi pada akhirnya angka 7 ini akan dimasukkan ke digital. Jadi ini akan menghasilkan 7. Digit terakhir dari NIM saya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke baris berikutnya yaitu fungsi for. Jadi di sini terdapat eh, fungsi for yang jika kita lihat lebih dalam lagi, di sini ada eh, for fungsi looping atau for atau perulangan. Kemudian di dalamnya juga ada perulangan. Jadi istilahnya ini adalah nested looping atau perulangan dalam perulangan. Oke, untuk lebih detailnya saya akan menggunakan Notepad juga untuk menjelaskan eh, bagaimana cara for ini bekerja. Oke, kita hapus saja. Pertama untuk for, ini for, di sini for atau perulangan. Perulangan. Ya, di sini terlihat bahwa for ini kita inisialisasi dengan variabel i, di mana variabel ini kita isi dengan angka 1. Jadi perulangan ini akan dimulai dari angka 1. Jadi di sini i berisi angka 1. I sama dengan 1. Kemudian untuk kondisinya i kurang dari sama dengan digit terakhir. Jadi untuk kondisi i kurang dari sama dengan digit terakhir. Di mana i sama dengan 1. Jadi
Di mana jika I dalam hal ini satu kurang dari sama dengan digit terakhir. Digit terakhir kan 7. Jika I kurang dari sama dengan 7, ini, maka statement di dalam for ini akan dijalankan. Oke, kita masuk ke dalam statement. Ya, karena kondisi ini masih terpenuhi, di mana kondisi satu. Jadi di sini kondisi satu, kondisi pertama itu terpenuhi karena I kurang dari sama dengan 7. Maka statement di sini akan dijalankan. Jadi kita tulis saja statement I sama dengan satu. Statement ini yang pertama hasil. Di sini terdapat hasil sama dengan ini buka tutup kurung. Jadi fungsi ini adalah untuk mengosongkan eh, mengosongkan isi dari variabel array hasil. Jadi ini hasil ini didapat dari sini. Ya, jadi saya jelaskan sedikit terkait hasil ini. Jadi di sini ada juga variabel array yang bertipe number yang bernama hasil. Di mana hasil ini sifatnya kita bisa mengubah di data di dalamnya karena di sini kita deklarasikan sebagai let. Jadi artinya jika konstan tadi kita tidak bisa mengubah secara langsung data di dalamnya, maka let ini kita bisa mengubah eh, data di dalam variabel ini. Ya, jadi variabel hasil ini eh, bertipe array number. Ya, betul. Nah, kemudian di sini kita akan mengosongkan. Jadi karena array hasil ini akan digunakan berkali-kali, sehingga kita perlu mengosongkan terlebih dahulu isi dari variabel hasil ini sebelumnya. Namun karena program ini baru saja dijalankan, maka sebenarnya eh, variabel hasil ini belum memiliki nilai apapun karena program ini baru dijalankan. Namun nantinya karena variabel ini akan digunakan berkali-kali, maka kita perlu untuk mengosongkan ulang isi dari variabel hasil ini. Ya, kemudian di sini kan hasil. Hasil itu kosong, kosong. Ya. Kemudian dilanjutkan ke baris berikutnya. Jadi di baris berikutnya ada perintah for lagi. Jadi perintah perulangan. Jadi sini perulangan I saja sama dengan satu. Sini ada perulangan J sama dengan satu. Jadi sini perulangan J. Jadi sini variabel J kita isi dengan angka satu. Jadi J sama dengan satu. Artinya perulangan untuk perulangan di dalam perulangan ini akan dimulai dari angka satu. J sama dengan satu. Yang kondisinya adalah kondisi J kurang dari sama dengan I. Yang jika kita lihat nilainya J sama dengan satu, maka kondisinya adalah satu kurang dari sama dengan I tadi sini satu. J sama dengan satu, maka J kurang dari sama dengan satu. Maka kondisi satu kurang dari sama dengan satu ini masih terpenuhi. Karena satu itu ya, jadi kondisi ini masih terpenuhi sehingga statement di dalam for J sama dengan satu ini akan dijalankan. Karena kondisi ini masih terpenuhi, maka statement ini akan dijalankan. Jadi untuk statementnya, jadi statement J sama dengan satu, kondisinya begitu, itu akan mem- jadi untuk statement ini itu akan menambahkan nilai J ke dalam variabel hasil. Jadi hasil push J. Jadi ini akan menambahkan nilai dari J ke dalam hasil dalam variabel array hasil ini.
dia akan menambahkan hasil sama dengan nilai J. Jadi nilai J di sini satu. Hasil sama dengan satu. Ya. Jadi hasil yang telah dikosongkan tadi sekarang telah memiliki nilai satu. Ya. Setelah itu kita akan melanjutkan ke baris berikutnya. Ya. Setelah eh, nilai J ini ditambahkan ke dalam hasil, maka langkah berikutnya yang akan dijalankan adalah ini. Ini adalah step dari for atau langkah selanjutnya. Di pada langkah selanjutnya, perulangan ini akan melakukan increment kepada variabel J ini. Jadi increment itu di sini J tambah-tambah itu sama dengan eh, J kita tambah sama dengan satu. Jadi increment pada J ini itu kurang lebih seperti ini. Nilai J kita tambah sama dengan satu. Jadi karena nilai J sebelumnya adalah satu, maka ketika kita tambah sama dengan satu, maka nilai J itu akan menjadi J sama dengan 2. Karena satu ditambah satu 2. Kemudian nilai J kan nilai J ini akan menjadi 2. Sehingga setelah dilakukan increment pada J dan nilai J menjadi 2, setelah itu akan dicek lagi kondisi kondisi for ini apakah masih terpenuhi. Kondisi for yang ini apakah ini masih terpenuhi. Jadi di sini karena J sudah menjadi 2, di sini 2, apakah 2 kurang dari sama dengan variabel I. Variabel I itu di sini kan 1. Sini akan dicek apakah 2 kurang dari sama dengan satu. Karena 2 itu karena kondisi 2 tidak kurang dari sama dengan satu, maka otomatis statement di dalam for ini tidak akan dijalankan karena kondisi ini sudah tidak terpenuhi. Karena 2 eh, bukan kurang dari sama dengan satu. Ya, karena kondisi ini tidak terpenuhi, maka perulangan akan berakhir. Setelah perulangan ini berakhir, eh, langkah selanjutnya adalah kita kembali eh, melanjutkan langkah setelah perulangan ini, yaitu konsolog hasil join. Jadi di sini konsolog ini adalah fungsi untuk menampilkan eh, hasil ke dalam layar. Dalam hal ini yang akan dicetak ke dalam layar atau yang akan ditampilkan di dalam layar adalah eh, variabel hasil, kemudian di join. Di nilai variabel hasil akan digabungkan. Join ini fungsi untuk menggabungkan nilai. Namun karena nilai hasil tadi hanya satu, maka tidak ada yang akan digabungkan karena nilainya hanya satu. Jadi yang akan ditampilkan ke layar, tampilkan ke layar, tampil ke layar, tampil layar saja. Itu adalah satu. Lebih tepatnya eh, satu yang ini. Jadi hasil dari perulangan pertama ini akan menghasilkan eh, nilai satu ini. Ya, seperti itu eh, perulangan pertama. Setelah hasil ditampilkan ke layar, hasil ini ditampilkan ke layar, maka kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu di sini akan eh, kita akan kembali ke for yang pertama. Ya, di sini. Setelah ini akan dilanjutkan dengan perintah ini, di mana perintahnya adalah lakukan increment pada variabel i.
Sekarang ini kan eh, untuk yang pertama sudah selesai. Tampil layar hasil satu. Sekarang akan dilanjutkan ke langkah berikutnya, di mana I tambah tambah atau I tambah sama dengan satu. Kemudian, ya, jika kita lihat nilai I sebelumnya di sini, nilai I sebelumnya adalah satu. Sehingga satu akan ditambahkan, kemudian sama dengan satu. Sehingga nilai I menjadi 2. Ya, nilai I yang sebelumnya satu di sini, sekarang sudah menjadi 2. Setelah dilakukan increment pada variabel I ini, maka akan dicek apakah kondisi ini masih terpenuhi. Ya, sini kondisinya adalah I sama dengan 2, kurang dari sama dengan digit terakhir. Digit terakhir 7. Kan digit terakhir adalah 7. Karena 2 eh, kurang dari sama dengan 7 masih terpenuhi, maka statement di dalam ini akan dijalankan lagi. Jadi di sini hasil yang sebelumnya sudah ada nilai akan dikosongkan lagi. Kosong. Jadi hasil ini karena sebelumnya kan hasil sudah diisi dengan satu, maka akan dikosongkan lagi. Ya, setelah hasil kosong, maka akan dilanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu J for J1. For J sama dengan satu. Kemudian akan dicek kondisi ini. Apakah J kurang dari sama dengan I? Apakah J, apakah J ini satu kurang dari sama dengan I? Nilai I tadi kan 2. Ya, karena kondisi satu kurang dari sama dengan 2 ini terpenuhi, kondisi ini terpenuhi, maka akan dilanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu eh, menambahkan nilai J ke dalam hasil. Jadi hasil sama dengan J. Nilai J di sini satu, maka akan ditambahkan satu. Kemudian akan dicek lagi kondisi J ini. Apakah eh, bukan, hasil di push. Ini hasil sama dengan satu. Kemudian setelah menambahkan nilai J ini ke dalam hasil, maka akan dilakukan step berikutnya, yaitu increment pada variabel J. Increment pada variabel J, J tambah-tambah. Jadi J yang tadinya satu itu akan ditambah sama dengan satu, sehingga J sama dengan 2. J sama dengan 2. Kemudian akan dicek lagi apakah eh, J ini kurang dari sama dengan I. Sini apakah J 2 kurang dari sama dengan I. Nah, I sebelumnya adalah 2, maka di sini 2 kurang dari sama dengan 2. Karena 2 kurang dari sama dengan 2 masih terpenuhi, maka akan dilanjutkan ke perulangan berikutnya, yaitu menambahkan nilai J ke dalam hasil. Jadi J hasil itu akan menjadi, karena hasil tadi adalah bertipe array, maka hasil akan menjadi satu, kemudian ditambahkan dengan increment pada J yang baru, maka nilai hasil akan bertambah nilai 2. Ya, hasil sekarang nilai satu dan 2. Setelah itu kan dilakukan increment lagi pada J, kan dicek. Jadi J tambah-tambah. Ini nilai J 2 tambah
Satu. Kemudian akan dicek. Kemudian akan ditambahkan. Sehingga nilai J di sini menjadi 3. Nilai J di sini akan menjadi 3. Setelah nilai J di sini menjadi 3, kemudian akan dicek lagi kondisi ini. Apakah J kurang dari sama dengan I? Apakah 3 kurang dari sama dengan 2? Karena kondisi 3 tidak kurang dari sama dengan 2, maka kondisi ini menjadi terpenuhi eh, sehingga statement di dalam for ini tidak akan dijalankan dan akan diulang dan perulangan ini akan terhenti. Kemudian dilanjutkan ke eh, baris berikutnya yaitu console log join. Ya, artinya akan menampilkan hasil join dari variabel ini hasil. Jadi semua tampil layar hasil langsung tadi. Ya, untuk lebih jelasnya kita fokus dulu ke hasil gen ini, kita dulu. Jadi karena variabel hasil sebelumnya eh, berapa ratus tadi, ya, ya, kita fokus ke perintah hasil join. Jadi perintah ini akan apa ya, akan menggabungkan isi dari array hasil ini wah, dengan tanda spasi, dengan spasi. Artinya variabel hasil yang berisi nilai 1 dan 2, kalau ini tipe data array, akan digabungkan menjadi sebuah string yang mana string itu akan menggabungkan angka 1 dan 2 eh, dipisahkan dengan spasi ini. Sehingga eh, ini akan menghasilkan 1, 2. Kemudian setelah digabungkan dengan tanda spasi, maka hasil dari join ini akan ditampilkan coba. Sehingga akan tampil ke layar 1 spasi 2. Atau, atau baris yang baris ini akan ditampilkan coba. Jika eh, jika sudah, maka otomatis hasil yang sebelumnya, yang ini tampil layar 1 ini, akan ditambahkan dengan tampilan yang baru. Itu 1, 2. Ya, artinya eh, seperti itu. Nah, kurang lebih eh, perulangan ini akan dilanjutkan, akan dilakukan secara terus-menerus sampai kondisi terakhir di mana I ini eh, sudah tidak kurang dari sama dengan digit terakhir. Jadi ketika I ini sudah eh, jadi digit terakhir 7, ketika I ini sudah lebih dari 7, maka otomatis kondisi ini akan berakhir. Jadi kurang lebih eh, perulangan ini seperti itu. Jadi perulangan akan terus dilakukan sampai kondisi terakhir ini. Total 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Iya, bisa. Ya. Jadi perulangan ini akan terus berjalan sampai membentuk pola segitiga. Jadi seperti itu mungkin penjelasan untuk cara kerja dari fungsi pola segitiga. Karena jika saya menjelaskan perulangan ini terus menerus sampai menghasilkan ini,
saya rasa akan terlalu memakan eh, waktu. Sehingga saya hanya menjelaskan tadi untuk contoh sampai menghasilkan pola seperti ini. Jadi kurang lebih cara kerja untuk pola segitiga seperti itu. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan ke fungsi berikutnya yaitu dorong. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal kedua, di mana kita di sini diminta untuk membuat deret aritmatika dengan ketentuan jadikan angka awal deret dari dua digit terakhir NIM. Dua digit terakhir dari NIM, kemudian kita akan mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Di sini untuk stepnya, nih, digit ketiga ditambahkan 1 kali 0 tambah 1. Hingga outputnya akan menjadi seperti ini. Baiklah, mungkin saya langsung saja ke codingan yang sudah saya buat. Di sini saya mempunyai fungsi deret aritmatika. Jadi kita coba demonstrasikan bagaimana fungsi deret aritmatika ini bekerja. Kita panggil fungsinya deret aritmatika, kemudian kita jalankan. Di sini terlihat eh, bahwa deret aritmatika saya dimulai dari 77 dan berakhir di 86. Di mana 86 ini itu adalah 10 angka pertama dari deret aritmatika. Ini berjumlah 10. Kemudian untuk stepnya diambil dari 3 digit ke belakang, 3 digit dari belakang yaitu 0 ditambahkan dengan satu kali 0 tambah 1. Sehingga step saya berarti 1. Oke, mungkin langsung saja ke eh, bagaimana cara fungsi deret aritmatikanya bekerja. Jadi pada fungsi deret aritmatika ini terdapat sebuah variabel konstan bernama digit ketiga dari belakang, di mana variabel ini bertipe number, artinya hanya menerima inputan berupa angka. Oke, sekarang di sini digit ketiga dari belakang. Seperti kita ketahui bahwa digit ketiga dari belakang saya adalah 0. Adalah 0. Sehingga 0 ini didapatkan dari fungsi parse integer, kemudian nim slice min 3, min 3, min 2. Oke, saya akan menjelaskan mungkin dari yang paling dalam dulu, supaya memudahkan. Di sini nim slice min 3, min 2. Jadi, mengapa saya perlu menjelaskan ini? Karena fungsi ini berbeda dari fungsi sebelumnya, yang mana fungsi sebelumnya yang telah saya jelaskan hanya ada eh, satu argumen di dalam fungsi slice ini. Namun pada kasus kali ini di sini ada dua argumen, karena kita akan mengambil nilai ketiga dari belakang dari nilai saya. Oke, di sini saya fokus dulu. Saya akan jelaskannya dengan Notepad supaya lebih mudah. Name slice, kemudian ini name saya. Ambil dari sini saja. Jadi, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa setiap digit dari name ini, dari string name, itu mempunyai indeks. Yang jika kita menggunakan indeks dari bilangan negatif, eh, itu akan berjalan dari kanan 2, 3 sampai dengan 8. Ya, di sini. Ini slice min 3. Jadi min 3 ini adalah star index atau eh, sederhananya slice ini akan memotong string dimulai dari eh, indeks ketiga, indeks ke min 3 maksudnya, kemudian dan berakhir sebelum indeks min 2 yang ini 7. Sehingga
Output dari min slice min 3 min 2 ini adalah 0. Di mana 0 ini adalah eh, digit ketiga dari belakang ini saya. Namun di sini karena ini mini bertipe string, maka outputnya maka 0 ini masih bertipe string juga. Sehingga kita perlu melakukan konversi atau kita perlu mengkonversinya menjadi integer dengan fungsi parse integer. Setelah kita konversi, maka 0 ini akan menjadi tipe integer. Nah, setelah itu, di sini terdapat variabel step yang bertipe number juga, di mana isi dari variabel step ini adalah atau nilai dari variabel step ini adalah digit ketiga dari belakang atau ini 0 ditambah dengan 1 dikali 0 ditambah 1. Jadi digit ketiga dari belakang 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 1. 1 kali 0 ditambah 1. Ya. Karena 1 dikali 0 sama dengan 1, karena 1 dikali 0 tambah 1 eh, menghasilkan 1, maka di sini saya persingkat saja. Saya persingkat menjadi ini tiga digit dari belakang ditambah 1. Artinya 3 digit dari belakang 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Sehingga untuk step saya adalah 1. Kemudian di sini ada fungsi untuk mengosongkan eh, variabel array hasil. Jadi kita perlu mengosongkan array hasil ini karena variabel hasil ini sudah memiliki nilai-nilai yang telah kita masukkan sebelumnya. Misalkan tadi dalam fungsi pola segitiga ini variabel hasil variabel array hasil ini telah diisi dengan berbagai nilai sehingga di sini kita perlu mengosongkannya. Untuk mengosongkannya kita cukup eh, memasukkan nilai baru yaitu berupa array kosong seperti ini. Kemudian di sini terdapat perulangan di mana perulangan ini dimulai dari dua digit terakhir. Dua digit terakhir dari NIM. Dalam hal ini 77. Sini untuk variabelnya kita buat variabel i saja. Perulangan. Di sini perulangan variabel i. Kemudian kita isi dengan nilai dua digit terakhir yaitu 77. Kemudian di sini akan dicek kondisinya apakah 77 kurang dari dua digit terakhir ditambah 10. Dua digit terakhir tambah 10 ini itu fungsi untuk mencetak fungsi yang nantinya akan melakukan pengecekan kondisi agar nanti eh, program kita atau perulangan kita hanya akan mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika. Jadi di sini apakah 77 kurang dari dua digit terakhir 77 ditambah dengan 10 atau eh, atau 77 kurang dari 87. Ya. Karena kondisi ini terpenuhi, di sini karena kondisi ini terpenuhi, maka statement ini akan dijalankan, di mana nilai dari variabel i tadi akan ditambahkan ke array hasil. Jadi array hasil yang tadinya masih kosong, sekarang akan bernilai 77. Nah, nilai dari i tadi adalah 77. Kemudian akan dilanjutkan ke eh, increment. Di sini untuk stepnya itu variabel i 77 akan ditambah sama dengan step.
di mana step ini memiliki nilai satu, akan ditambah satu. Sehingga variabel I akan bernilai 78. I sama dengan 78. Kemudian akan dicek lagi kondisi sini. Apakah eh, kondisi 2? Apakah 78 kurang dari 2 digit terakhir ditambah 10, 87? Ya, karena kondisi ini terpenuhi, di mana 78 kurang dari 87, maka akan dilanjutkan ke statement, di mana statement ini akan menambahkan nilai I ke dalam hasil. Di hasil yang sebelumnya sudah ada nilai 77, maka akan ditambahkan nilai baru, yaitu 78 yang diperoleh dari nilai I yang telah dilakukan penambahan dengan step tadi. Setelah itu akan dilakukan step lagi, di mana nilai I yang tadinya 78 akan ditambah sama dengan 1. Sehingga nilai I di sini menjadi 79. I sama dengan 79. Kemudian nilai I di sini menjadi 79. Kemudian akan dicek lagi apakah kondisi ini kondisi ketiga. Apakah 79 kurang dari 87? Ya. Karena kondisi ini terpenuhi, sini 79 kurang dari 87, maka akan dilakukan statement dari perulangan. Mana variabel hasil, variabel array hasil tadi akan eh, ditambahkan nilai baru yaitu 79. Seperti itu. Dan proses perulangan ini akan dilakukan secara terus-menerus sampai kondisi ini menjadi tidak terpenuhi. Di mana kondisi menjadi tidak terpenuhi ketika nilai dari I itu lebih dari 2 digit terakhir ditambah 10 atau nilai dari I lebih dari 87. Ya, sini kita persingkat saja. Dia akan terus eh, menambahkan nilai ke variabel hasil sampai 87. Ya. Setelah kondisi perulangan ini tidak terpenuhi, otomatis perulangan ini akan berhenti dan akan dilanjutkan ke kode berikutnya, yaitu eh, menampilkan ke layar eh, join dari eh, variabel array hasil. Jadi fungsi join ini seperti sudah dijelaskan sebelumnya adalah menggabungkan isi dari variabel hasil eh, dengan menggunakan eh, tanda koma. Jadi eh, jadi variabel hasil tadi kan sudah memiliki nilai yaitu 77 sampai dengan 87. Kemudian eh, variabel ini karena masih tipe array, sehingga akan dilakukan join dan hasilnya akan ditampilkan ke layar. Samping layar. Nah, setelah dilakukan join, maka akan tampil ke layar menjadi 77, 78, 79, dan seterusnya sampai dengan 87. Jadi akan menampilkan hasil seperti ini. Ini kita copy saja. Seperti ini. Jadi tanpa menggunakan fungsi join ini, maka kita tidak bisa menghasilkan eh, format tampilan seperti ini. Karena
karena variabel hasil ini karena variabel hasil ini masih berbentuk array, sehingga kita perlu melakukan join agar kita bisa menampilkannya sebagai string. Oke, demikian penjelasan saya terkait cara kerja dari fungsi deret aritmatika. Ya, baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal ketiga. Jadi di sini kita diminta untuk membuat bilangan prima, di mana batas akhir pencarian dari bilangan prima adalah dua digit terakhir dari NIM ditambah dengan 10. Jadi misalkan NIM saya tadi 77 ditambah 10, 87. Oke, langsung saja ke codingan yang sudah saya buat. Sini saya mempunyai fungsi bilangan prima. Kita coba jalankan programnya. Pertama kita panggil fungsi bilangan prima. Kemudian kita jalankan not juga satu. Ya, di sini terlihat output dari fungsi tampilan bilangan prima tadi. Di sini ada 2, 3, 5, 7, 13, dan seterusnya sampai 83. Kan batas akhir dari bilangan prima saya adalah 87. Baiklah, saya langsung membahas ke eh, cara kerja dari fungsi bilangan prima ini. Yang pertama, dalam bilangan prima ini terdapat sebuah variabel konstan bernama batas akhir, eh, yang mana variabel ini bertipe number. Kemudian di sini saya isi nilainya dengan dua digit terakhir NIM saya yaitu 77 ditambah dengan 10 yaitu 87. Jadi nilai dari variabel batas akhir ini adalah 87. Kemudian di sini terlihat bahwa kita mengisi atau saya mengisi eh, variabel hasil ini dengan array kosong. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengosongkan isi dari variabel array hasil. Jadi cukup kita masukkan array kosong baru. Kemudian di sini ada arrow function cek bilangan prima, di mana fungsi ini berguna untuk mengecek apakah bilangan yang dimasukkan itu adalah bilangan prima atau bukan. Di sini fungsi ini memiliki satu argumen yang bertipe number. Ini kita hanya bisa memasukkan data berupa angka dan kemudian akan mengembalikan nilai berupa boolean atau nilai true atau false. Ya, di dalam arrow function ini terdapat kondisi-kondisi tertentu eh, yang mana akan mengecek apakah bilangan yang dimasukkan nanti adalah bilangan prima atau bukan. Jadi seperti kita ketahui bahwa bilangan prima sendiri adalah bilangan bulat positif lebih dari satu yang hanya habis dibagi oleh dirinya sendiri dan satu. Jadi ketentuannya yang pertama adalah bahwa bilangan prima itu harus lebih dari satu, harus bilangan positif dan lebih dari satu. Di sini fungsi pertama ini eh, adalah fungsi untuk mengecek apakah bilangan yang kita masukkan itu kurang dari sama dengan satu. Jadi ketika di sini kita masukkan bilangan yang nilainya kurang dari sama dengan satu, maka secara otomatis akan mengembalikan nilai false. Yang berarti bahwa bilangan itu bukan termasuk dalam bilangan prima sesuai dengan definisi bilangan prima tadi. Kemudian di sini adalah fungsi untuk mengecek apakah bilangan yang dimasukkan atau nilai n yang dimasukkan di sini adalah 2. Jika nilai yang dimasukkan adalah 2, maka secara otomatis akan mengembalikan nilai true. Karena 2 termasuk salah satu bilangan prima. Kemudian di sini ada fungsi untuk mengecek apakah bilangan yang dimasukkan adalah bilangan genap atau bukan. Sini bilangan genap sendiri itu adalah bilangan yang jika
bilangan yang habis dibagi dengan dua. Nah, jika bilangan itu dibagi dua, maka akan menghasilkan sisa nol atau habis. Jadi bilangan yang habis dibagi dua itu berarti adalah bilangan genap. Dan salah satu eh, ketentuan untuk bilangan prima adalah semua bilangan genap selain dua sudah pasti bukan bilangan prima. Sebentar. Ya, semua bilangan genap selain dua sudah pasti bukan bilangan prima. Sehingga fungsi ini akan mengembalikan nilai false apabila bilangan tersebut adalah bilangan genap. Kemudian di sini ada fungsi untuk mengecek apakah bilangan yang dimasukkan atau argumen yang dimasukkan di sini memiliki faktor selain dirinya sendiri dan satu. Jadi ini adalah fungsi untuk mengecek faktor dari eh, bilangan yang dimasukkan yaitu n. Apakah nilai dari n itu memiliki faktor selain dirinya sendiri dan satu. Untuk cara kerjanya secara lebih detail nanti akan saya jelaskan. eh, Nanti akan saya jelaskan pada ini. Karena ini adalah fungsi eh, karena eh, setelah kita mengusulkan eh, variabel hasil ini, fungsi ini tidak langsung dijalankan. Fungsi ini akan dipanggil ketika kita telah menjalankan eh, fungsi fungsi looping ini, perulangan. Jadi fungsi ini akan dipanggil di dalam looping ini. Sehingga untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan pada saat penjelasan tentang looping di sini. Oke, kemudian di sini jika nilai-nilai ini tidak terpenuhi, jika semua kondisi ini, maaf, jika semua kondisi ini tidak terpenuhi, maka terakhir eh, fungsi dari cek bilangan prima ini akan mengembalikan nilai true. Yang mana berarti bahwa eh, bilangan tersebut merupakan bilangan prima. Oke, kita lanjut ke eh, baris berikutnya. Ya, di sini terdapat sebuah perulangan, di mana perulangan ini eh, diinisialisasi dengan variabel i yang bernilai satu. Oke, kita pakai notepad saja supaya lebih mudah. Jadi kita masuk pada perulangan. Jadi di sini nilai i adalah satu. Kemudian di sini akan dicek kondisi. Apakah i atau satu kurang dari sama dengan batas akhir. Dalam hal ini, batas akhir nilainya adalah 87. Ya. Kondisi ini terpenuhi, sehingga statement di dalam for ini akan dijalankan. Statement pertama, di sini akan dicek apakah i adalah bilangan prima atau bukan. Nah, di sini kita baru masuk ke fungsi cek bilangan prima tadi. Jadi argumen di sini itu berasal dari nilai i, nilai i ini. Ini. Jadi argumen ini berarti nilai dari n ini berarti sama dengan i. Jadi di sini n sama dengan i sama dengan satu. Nilai n sama dengan satu. Kemudian di sini kita akan cek apakah nilai dari n kurang dari sama dengan satu. Apakah satu kurang dari sama dengan satu? Ya, karena kondisi ini terpenuhi, maka statement di dalam sini akan dijalankan. Yang mana sini akan mengembalikan nilai false. Ya, karena di sini sudah dikembalikan nilai false, maka secara otomatis eh,
Fungsi cek bilangan prima ini akan mengembalikan nilai false, yang berarti bahwa satu bukanlah bilangan prima. Karena nilai dari cek bilangan prima ini false, maka eh, variabel hasil, maka statement di dalam sini tidak akan dijalankan. Yang berarti bahwa array hasil itu masih kosong. Array hasilnya masih kosong. Dan akan dilanjutkan ke step ini, increment nilai i. Ya, ini kita tandai dulu. Jadi kita lakukan increment pada i. Jadi i tambah-tambah sama dengan i tambah sama dengan i tambah sama dengan satu. Yang berarti bahwa i, karena i di sini adalah satu, maka satu kita tambah sama dengan satu. Berarti satu, berarti dua. Hingga nilai i di sini menjadi dua. Ya. Kemudian akan dicek kondisi apakah i 2 kurang dari sama dengan batas akhir yaitu 87. Ya. Kondisi ini terpenuhi karena 2 kurang dari sama dengan 87. Akan dijalankan statement di dalamnya, di mana di sini akan dicek lagi apakah nilai dari i dalam hal ini 2 adalah bilangan prima atau bukan. Sini berarti n sama dengan 2. Kemudian akan dicek apakah n 2 kurang dari sama dengan 1. Secara otomatis kondisi ini tidak terpenuhi. Sehingga statement di dalam sini tidak akan dijalankan. Kemudian akan dilanjutkan ke kode ini. Akan dicek apakah N2 sama dengan 2. Ya, sini terlihat kondisi ini terpenuhi. Sehingga di sini akan mengembalikan nilai true. Nilai true sehingga nilai dari cek bilangan prima ini adalah true. Yang berarti bahwa 2 itu adalah bilangan prima. Sehingga karena kondisi di sini terpenuhi, maka eh, nilai dari variabel i tadi, di mana i sama dengan 2 akan ditambahkan ke array hasil. Sehingga array hasil akan memiliki nilai yaitu 2. Sini, kemudian kita lanjutkan ke step berikutnya, di mana di sini akan dilakukan increment. Jadi kepada variabel i. Di variabel i tadi nilainya adalah 2 akan ditambah sama dengan 1. Sehingga nilai dari variabel i adalah i sama dengan 3. Kemudian di sini dicek lagi kondisi apakah variabel i kurang dari sama dengan 87. Karena masih terpenuhi, maka akan dijalankan lagi statement di dalam sini. Di mana di sini akan dicek apakah 3 termasuk bilangan prima atau bukan. Sini kita cek. Berarti di sini n sama dengan 3. Jadi sini dicek apakah 3 kurang dari sama dengan 1. Karena kondisi di sini tidak terpenuhi. Karena 3 tidak kurang dari sama dengan 1, maka eh, statement ini akan diabaikan dan akan dilanjutkan ke baris berikutnya. Dimana akan dicek lagi apakah 3 sama dengan 2. Ini juga tidak terpenuhi. Sehingga kita lanjut lagi ke baris berikutnya. Di mana akan dicek apakah sisa bagi dari 3 dan 2 adalah 0. Maka otomatis ini juga tidak terpenuhi. Karena 3 sisa bagi 3 dengan 2 bukan 0. Kemudian akan dilanjutkan ke perulangan sini. Di sini sebelumnya ada variabel i yang kita masukkan nilai 3, sini ada i, tapi ingat bahwa i di sini tidak ada hubungannya dengan i yang ini. I di sini kita buat variabel baru. Di sini i sama dengan 3. Kemudian akan dicek kondisi
saja dengan komentar new. Sini dicek kondisi apakah I dikali I, apakah 3 dikali 3 kurang dari sama dengan N, yang mana N di sini adalah 3. Ya, secara otomatis 3 kali 3 9 tidak sama dengan tidak kurang dari sama dengan 3. Secara otomatis kondisi ini menjadi tidak terpenuhi. Karena kondisi ini tidak terpenuhi, maka statement di dalam looping ini tidak akan dijalankan. Dan kita secara otomatis akan keluar dari perulangan ini dan melanjutkan ke baris berikutnya. Di mana pada baris berikutnya ini akan mengembalikan nilai true. Jadi return true. Yang berarti bahwa 3 itu termasuk dalam bilangan prima. Sehingga di sini nilai dari cek bilangan prima adalah terus. Karena kondisi ini terpenuhi, cek bilangan prima true, maka statement di dalam sini akan dijalankan. Bagaimana akan menambahkan eh, nilai dari ini yaitu 3 ke dalam bilangan ke dalam array hasil. Array hasil tadi itu nilainya 2, ini akan ditambahkan lagi menjadi 3. Kemudian kita akan lanjut ke step berikutnya, di mana pada step berikutnya akan melakukan increment lagi kepada variabel i. Jadi i 3 akan ditambah sama dengan 1. Nanti i akan menjadi 4. I sama dengan 4. Ya, kemudian akan dicek lagi kondisi. Apakah i, apakah 4 kurang dari sama dengan 87? Ya, karena kondisi ini masih terpenuhi, maka kita akan kembali menjalankan statement di dalam looping. Nah, di sini akan memanggil bilangan prima dan mengecek apakah nilai dari n, di sini n sama dengan 4, apakah 4 kurang dari sama dengan 1. Ya, secara otomatis ini tidak terpenuhi. Sehingga statement di sini akan diabaikan dan lanjut ke kondisi kedua. Akan dicek apakah 4 sama dengan 2, di sini tidak terpenuhi. Jadi statement di dalam sini akan diabaikan dan di sini akan dicek apakah n 4 dibagi dengan 2 akan menyisakan hasil 0. Jadi bisa bagi dari 4 dan 2 apakah 0, dan ini secara otomatis terpenuhi. Ya, karena kondisi di sini terpenuhi, maka secara otomatis akan mengembalikan nilai berupa false. Nilai boolean false. Sehingga eh, fungsi cek bilangan prima akan mengembalikan nilai false. Ya. Setelah itu kita kembali ke sini. Karena fungsi bilangan prima ini mengembalikan nilai false, maka statement di sini tidak dijalankan. Yang berarti bahwa eh, variabel array hasil tadi masih memiliki nilai yang sama. Nah, 4 tidak ditambahkan ke hasil. Dan kemudian dilanjutkan ke proses increment kepada variabel i. Ya. Setelah itu kurang lebih program ini akan bekerja eh, terus-menerus seperti itu sampai eh, sampai akan hmm, ya, jadi perulangan ini akan berjalan secara terus-menerus sampai kondisi di sini menjadi tidak terpenuhi, di mana eh, dia menjadi tidak terpenuhi ketika nilai dari i kurang dari eh ketika nilai dari i lebih dari batas akhir. Jadi ketika nilai dari i lebih dari batas akhir.
Jadi kondisi ini menjadi tidak terpenuhi ketika nilai dari I lebih dari batas akhir. Jadi di sini eh, batas akhir nilai dari I, batas akhir. Batas akhir berapa? 87. 87. Ya. Ketika nilai dari I sini lebih dari batas akhir, nih, berarti di sini harus 88. Jadi ketika nilai dari I ini sudah 88, maka secara otomatis perulangan ini akan dihentikan. Di sana mungkin tetap seperti ini. Jadi kurang lebih eh, ini 87. Ketika nilai I sudah mencapai 88, maka secara otomatis perulangan ini akan berhenti. Perulangan ini akan berhenti dan untuk variabel hasil tadi kurang lebih akan terisi dengan nilai-nilai seperti ini. Jadi terakhir nilai hasil itu hasil akan berisi nilai 2, 3, 5 dan seterusnya. Tapi ini berupa data array ya. Data array. Data array. Ya. Jadi setelah menghasilkan, setelah hasil variabel hasil array tadi terisi dengan angka-angka ini, dan setelah kondisi telah mencapai dan kondisi tidak terpenuhi di mana nilai dari I sudah 88, maka secara otomatis kita akan keluar dari perulangan ini. Jadi karena terlalu panjang prosesnya sehingga saya hanya memberikan contoh sampai di I sama dengan 4. Setelah kita keluar dari proses perulangan ini, bukan perulangan yang ini, maaf, maka secara otomatis eh, kita akan menjalankan baris berikutnya, yaitu berupa eh, konsol log atau fungsi untuk menampilkan hasil ke dalam ke layar. Jadi setelah fungsi ini terpenuhi, maka akan ditampilkan ke layar, hasil eh, join dari variabel hasil tadi. Jadi nilai array dari variabel ini, variabel hasil akan ditampilkan dalam bentuk string menggunakan fungsi join. Join yang mana fungsi ini akan memisahkan eh, array ini, misalkan array dengan tanda koma, sehingga eh, yang akan ditampilkan ke layar merupakan hasil join dari variabel array hasil. Ya, ini hasil akhir dari programnya seperti ini. Yang mana ini merupakan bilangan prima yang dimulai dari 2 dan diakhiri dengan di 2 digit terakhir dari ini ditambah dengan 10 yaitu 83. Jadi beginilah hasil akhir dari fungsi bilangan prima. Jadi mungkin seperti itu penjelasan dari cara kerja bilangan prima ini. Eh, Mungkin seperti itu penjelasan dari saya terkait soal-soal yang diberikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.